sobat, kali ini kita akan membahas apa itu Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Kamu mungkin paham bahwasanya dalam segala bidang kehidupan membutuhkan yang namanya manajemen. Bahkan dalam organisasi atau perusahaan yang paling kecil pun seperti individu dan keluarga memerlukan penerapan manajemen. Apalagi bila organisasi tersebut lebih kompleks seperti instansi atau sebuah bisnis yang sedang berjalan. Salah satu hal yang selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari seorang pimpinan atau manajer adalah terkait pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan data. Di dalam dunia bisnis, yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen adalah piranti yang digunakan untuk mendukung proses, operasional, evaluasi, serta teknologi dan informasi. Sistem informasi manajemen ini layaknya alat yang memindahkan data dan mengelola informasi yang dihasilkan. Informasi adalah inti dari manajemen informasi dan sering dianggap sebagai sistem pertama dari era informasi. Sistem informasi manajemen mungkin sudah akrab bagi kalangan yang terlibat pengelolaan sebuah perusahaan dan dunia bisnis. Manajemen berperan sebagai suatu proses yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat menjadi tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Seiring dengan semakin berkembangnya dan canggihnya teknologi, manajemen pun secara sistematis dan otomatis terintegrasi menggunakan program dan perangkat komputer, baik yang berbasis website maupun desktop. Sistem ini menjadi komponen yang penting bagi suatu perusahaan dan sebuah bisnis untuk bisa mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM berasal dari bahasa Inggris, yaitu Management Information System. Tujuan utama dalam penerapan SIM ialah sebagai sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal dalam perusahaan atau suatu bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam administrasi atau manajemen. Umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberi solusi atas masalah-masalah di perusahaan atau instansi seperti biaya produksi, layanan masyarakat, atau strategi bisnis yang diterapkan. Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa, karena sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang ditetapkan pada aktivitas operasional organisasi, sifatnya internal saja. Perbedaan SIM dengan sistem informasi lainnya adalah karena sistem ini secara otomatis dapat menyajikan analisis terhadap sistem informasi lain. Perlu kita ketahui perbedaan sistem informasi atau SI dengan sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu sistem informasi atau SI diartikan lebih besar pada suatu alat, aplikasi atau suatu program, sedangkan sistem informasi manajemen atau SIM itu tadi lebih menekankan pada proses, operasi sistem atau pengelolaan data serta sistem operasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan pada kelompok metode manajemen informasi yang saling terkait atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Ada banyak pendapat beberapa ahli mengenai apa itu sistem informasi manajemen seperti O'Brien, McLeod, Goddard dan Hopwood, L. James Avery, James A. F. Stoner, Asar Susanto, Turban, McLean, and Waterby. Dari banyaknya pendapat ahli tersebut, secara umum dapat diartikan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi menyeluruh dan terkoordinasi secara terpadu yang berupa data digital menghasilkan sebuah informasi melalui rangkaian cara tertentu sebagai sarana kontrol dan pengawasan untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai target berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai transformasi data, tapi seiring perkembangan teknologi, fungsi terus berkembang. Fungsi dari SIM ini menjadi banyak sekali. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi bidang bisnis
dan secara keseluruhan. Ada banyak fungsi dari sistem informasi manajemen atau SIM tersebut, yaitu mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua instansi yang saling berkoordinasi. Untuk meningkatkan efisien dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time atau secara tepat, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan bagi semua instansi atau perusahaan yang akan berkoordinasi. Sebagai sarana untuk meningkatkan SDM dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis, terkoordinasi berbasis teknologi, dan membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini menyimpan histori data dan informasi dalam basis data. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja dalam sebuah bisnis, untuk antara perusahaan bisnis seperti itu. Dan masih banyak lagi fungsi lain sesuai kebutuhan sesuatu instansi atau perusahaan bisnis. Adapun tujuan informasi manajemen memang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh instansi atau sebuah perusahaan yang tujuannya antara lain menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu instansi, perusahaan atau bisnis, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu instansi, organisasi dan perusahaan, mencegah berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya, produk, serta strategi bisnis yang menjadi tujuan-tujuan lain yang jadi target dalam manajemen. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, dan evaluasi. Contoh rekapitulasi data instansi, perhitungan produk perusahaan, dan harga pokok jasa perorangan, dan masih banyak lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Manfaat sistem informasi manajemen ada banyak sekali. Manfaat sangat penting dalam berkelangsungan suatu instansi atau perusahaan. Adapun manfaat utama dari penggunaan SIM yang efektif yaitu manajemen sebuah instansi dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh kinerja aplikasi maupun karyawan. Manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Memiliki bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Ada beberapa SIM yang menjadi lebih mudah untuk dipahami. Maksud saya contoh-contoh dari penggunaan SIM. Aplikasinya, maksudnya nama-nama aplikasinya. Di dalam suatu pekerjaan, dalam suatu bisnis, kita bisa mempermudah pekerjaan tersebut. Contohnya satu, Executive Support System atau ESS, di mana sistem ini manajer bisa berinteraksi di lingkungan perusahaan dan bisnis. Dengan cara itu bisa membantu dari dalam hal grafik serta mendukung dari komunikasi yang lain juga. Yang kedua yaitu Group Discussion Support System atau GDSS dan Computer Support Collaboration Work System atau CWSS. GDSS ini berfungsi untuk mencari solusi permasalahan
untuk mengumpulkan pengetahuan pada kelompok dan bukan individu. GDS ini lebih sering dalam bentuk kuesioner, konsultasi, angket atau skenario. Contohnya penerapan ini lebih banyak di instansi-instansi pemerintah untuk e-government seperti itu. Dan yang ketiga, expert system atau IS dan artificial intelligence atau IA, yang dimana aplikasi ini atau sistem ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contohnya sistem jadwal mekanik. Terus ada pula Discussion Support System yang DSS, yang disingkat dengan DSS. Sistem ini membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan pada perusahaan, contohnya dalam link elektronik, kurang lebih seperti itu. Dan kelima, Informatic Management System atau IMS, fungsinya untuk mendukung spektrum tugas organisasi IMS, juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan, di mana SIM ini sistem inilah di dalam SIM, maksud saya di dalam SIM, sistem inilah yang akan banyak berfungsi untuk dalam komputerisasi yang bisa disatukan dalam IMS tersebut. Dan sistem ini banyak digunakan oleh banyak banyak perusahaan bisnis ataupun instansi-instansi pemerintah. Yang keenam itu Office Automation System atau OAS, yang biasanya untuk melancarkan komunikasi antar anak perusahaan ke perusahaan yang besar. Dengan cara ini mengintegrasikan atau menggabungkan server komputer yang ada di perusahaan besar dengan anak-anak perusahaan tersebut, kurang lebih seperti itu. Atau kalau di permintaan itu sub-sub bagian atau unit-unit bagian dalam satu organisasi pemerintahan, kurang lebih seperti itu, melalui email, melalui banyak cara, melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung. Supply yang ketujuh itu Supply Chain atau Manajemen SCM. Pada sistem ini diperoleh dari manajemen ialah untuk mengintegrasikan data penting seperti supply, pemasok dalam bisnis itu sebagai produsen hingga pengecer, bahkan konsumen yang akhirnya. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan. Jadi dalam satu perusahaan itu bisa tahu konsumen yang mana yang benar-benar lebih sering membeli produk atau yang kurang. Biasanya dimasukkan dalam software akuntansi, contohnya dalam Majo, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir itu Enterprise Resource Planning, di mana sistem ini dengan segala kecil ERP ini biasanya dipakai pada pengelola manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit-unit perusahaan, kurang lebih sama dengan IMS tadi, tapi ini lingkupnya lebih kecil.